Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Mulyani dengan NIM 180441114 dari kelas 6 gabungan 1 jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Keamanan Jaringan Komputer. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan adalah suatu cara dan upaya yang digunakan untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap sistem agar terhindar dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pencurian data. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Selanjutnya yaitu tujuan keamanan jaringan. Tujuan keamanan jaringan ialah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Maksudnya ancaman fisik adalah seorang pengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer, sedangkan ancaman logik adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang. Selanjutnya, aspek-aspek pada keamanan jaringan. Yang pertama yaitu confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Yang kedua, integrity adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Selanjutnya yaitu availability adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Selanjutnya, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Authentication adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang adalah autentik atau asli. Selanjutnya, access control adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Selanjutnya, accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi serangan komputer. Yang pertama yaitu keamanan fisik atau physical security. Di sini suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Yang kedua yaitu keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Yang terakhir yaitu keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi di sini maksudnya salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan dengan baik atau normal kembali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis serangan. Yang pertama, interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Contohnya seperti penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang kedua yaitu interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak secara keseluruhan. Di sini contohnya yaitu
perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang ketiga yaitu fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Di sini contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Yang terakhir yaitu modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Selanjutnya yaitu tips keamanan jaringan. Yang pertama, pasang antivirus yang sesuai dengan kebutuhan Anda yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Yang kedua yaitu update komputer Anda secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer Anda. Selanjutnya, jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas seperti situs-situs bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer. Yang terakhir, Anda juga sebaiknya berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet karena bisa jadi juga terdapat virus atau malware di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keamanan jaringan. Yang pertama, autentikasi adalah sebuah proses pengenalan peralatan, sistem informasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Dengan cara user memasukkan username dan password pada saat login ke jaringan. Yang kedua yaitu enkripsi adalah teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file. Yang ketiga yaitu Virtual Private Network atau VPN adalah jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Di sini VPN memiliki fungsi untuk memperoleh komunikasi yang aman atau privat melalui internet. Yang terakhir yaitu DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu sistem untuk server yang berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. DMZ ini bekerja pada seluruh dasar pelayanan jaringan yang membutuhkan akses terhadap jaringan, sehingga jika ada yang mencoba melakukan hacking terhadap server yang menggunakan sistem DMZ, maka hacker tersebut hanya sampai hostnya. Kesimpulan, yang pertama itu jaringan komputer internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya kurang aman. Selanjutnya, selain teknologi yang berguna untuk menjaga keamanan jaringan internet, faktor orang, dalam hal ini pengguna jaringan internet, harus mempunyai etika berinternet yang baik. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata sekian dan terima kasih.